ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa supaya kita belajar hari ini dipermudah, kemudian mendapatkan ridho dari Allah. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita serap menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa siap. Siap. Berdoa mulai. Sehingga kita bisa belajar di sekolah kita ini dengan keadaan sehat dan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu akan mengabsen, sebelum kita memulai pelajaran Ibu akan mengabsen. Yang pertama, Afkan Besar Okta Pratama. Hadir. Ahmad Hafiz Afrizal. Hadir. Aisyah Ayudia. Hadir. Akbar Rashid Pratama. Hadir. Aprilia Rahma. Hadir. Beril Hamizah. Hadir. Dara Agustin. Hadir. David Hendrawan. Hadir. Diva Erlangga. Hadir. Karina Anandita. Hadir. Mariska Azahra. Hadir. Nur Marifatul Musyarofa. Hadir. Raisa Anggun Paramita. Hadir. Teddy. Hadir. Tiara Mustika. Hadir. Devi Alfiani. Hadir. Faisal Biliantoro. Hadir. Nanti kita hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lengkap. Untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, karena Indonesia adalah negara kita, karena kita tinggal di negara Indonesia dan kita wajib mencintai Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Jadi harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baiklah, pelajaran kita kemarin, ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin yaitu tentang apa? Aku yang unik. Aku yang unik. Apa? Unik. Kata unik apa? Kata unik? Coba Elisa. Apa itu unik, Elisa? Lucu. Ada lagi yang bisa menambahkan? Berbeda ya, Mariska. Jadi kata unik itu ada kata-kata si Elisa berlucu. Mariska berbeda. Kalau Karina apa? Karina unik? Istimewa. Pinter sekali. Istimewa. Jadi kita ini mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai keistimewaan masing-masing. Karina, apa hal unik yang ada di diri kamu yang tidak ada di teman-teman kamu? Oh, Karina suka nyanyi, berarti Karina pintar bernyanyi. Kalau Anggun, apa hal unik apa yang Anggun miliki yang tidak dimiliki teman-teman yang lain? Anggun sering menari. Anggun hobi dance ya? Ya, Ibu lihat di sosial media Anggun sering mengupload dirinya sedang berjoget, sedang ngedance. Berarti Anggun hobi ngedance ya. Jadi itu jangan malu dengan keunikan yang ada pada diri kita, ya. Jadi kita itu unik. Kalau unik itu berarti istimewa. Benar kata si Mariska. Unik itu istimewa. Ya. Jadi istimewa itu kan kalau bahasanya itu premium. Kalau bahasa kue itu premium. Berarti kuenya itu sudah istimewa. Kuenya sudah dibungkus dengan sesuatu yang bagus. Jadi premium, istimewa. Kalau istimewa berarti mahal, ya. Kalau istimewa berarti kita itu mahal. Jadi kita harus menghargai diri kita ini, menyayangi diri kita ini dengan sepenuh hati karena kita mahal. Jangan sia-siakan diri kita ini, keunikan kita ini. Kemudian kalian minder, introvert, ya. Jadi kalau kalian punya kelebihan, jangan minder, karena kita harus menonjolkan keunikan kita itu tadi. Ya, kalau Karina suka nyanyi, Karina harus belajar terus dengan nyanyi. Ya Karin, Karina cita-cita mau jadi apa? Jadi guru yang pintar nyanyi, yang multi talenta. Serba bisa. Jadi kalau disuruh nyanyi bisa, disuruh jadi MC bisa. Itu multi talenta, ya. Kalian harus menggali potensi-potensi kalian itu yang masih terkubur, belum kelihatan karena kalian kan masih kecil, masih perjalanan kalian masih lama. Jadi bakat-bakat terpendam kalian itu harus digali, ya, harus digali lebih detail lagi. Misalnya suka menggambar. Siapa di sini yang suka menggambar? Oh, Beril, Teddy itu suka menggambar. Akbar. Itu bisa jadi ladang rezeki loh kalau suka menggambar jadi pelukis. Ya Teddy ya. Ya, harus lebih dalam lagi biar bakat terpendam kalian itu jadi ladang rezeki, karena kita itu memanfaatkan keunikan kita untuk dijadikan menjadi ladang rezeki, ya.
ciri atau hal yang berbeda dan khas yang dimiliki seseorang. Sesuatu atau suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang atau hal lain. Nah, jadi mengenal keunikan diri dan orang lain. Di sini kalian harus mengenal keunikan diri kalian. Hal apa yang berbeda yang ada pada diri kalian? Ya, kalian harus mulai mengetahui itu apa yang membuat saya berbeda ya. Jadi, keunikan adalah sifat atau ciri hal yang berbeda dan khas. Khas itu ciri khas ya, yang dimiliki oleh orang lain, sesuatu atau suatu hal dan tidak dimiliki oleh orang lain atau yang lainnya. Jadi keunikan itu ya itu tadi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keunikan Mariska, apa keunikan yang ada di diri Mariska? Belum tahu. Kenapa kok belum tahu? Karena kita masih ini ya, masih belum menemukan jati diri ya. Kita itu menemukan jati diri nanti setelah kita beranjak dewasa, perlahan lambat laun kita akan menemukan jati diri kita sendiri seiring berjalannya waktu. Keunikan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kalian akan menemukan keunikan yang ada pada diri kalian. Nih, keunikan. Nah, keunikan adalah sesuatu yang membuat kita berbeda dari orang lain. Ya, jadi kita itu berbeda. Misalnya di sini kayak Tiara itu kan berbeda ya. Dia introvert itu seperti menutup diri, pemalu, anaknya pemalu, nggak percaya diri, minder. Kalau bertemu dengan teman itu minder. Ada nggak sifat seperti itu pada diri kalian? Nggak ada. Berarti kalian nggak pemalu dong, sifatnya nggak pemalu, pemberani ya berarti ya, pemberani. Kalau Tiara kan pemalu, dia disuruh ini nggak berani Bu. Nah, jadi tapi orang-orang introvert seperti itu jangan kita kecilkan, harusnya kita rangkul dia, supaya dia tidak tambah minder. Karena kenapa kok saya berbeda? Kenapa saya tidak digubris oleh teman saya? Kenapa saya dikucilkan? Kalau kalian tambah kucilkan, tambah minder. Ya. Nah, di sini balik lagi ke sini. Keunikan adalah sesuatu yang membuat kita berbeda dari orang lain. Yang pertama, cara kita berbicara. Itu ciri khas. Kayak artis penyanyi Syahrini, kalian
suka, pokoknya saya sukanya menggambar. Saya sukanya melukis, Bu. Melukis apa? Saya mau jadi arsitek, Bu. Siapa di sini yang mau menjadi arsitek? Arsitek? Tahu nggak arsitek? Arsitek itu orang yang merancang pembuatan gedung, merancang perumahan-perumahan mewah, itu namanya arsitek. Ya, ini kok sepertinya agak agak layu ya. Kenapa nggak semangat coba kita ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk A I U E O ya. Ya, karena kita bahasa Indonesia itu identik dengan pelafalan A I U E O. Coba Karina dipimpin untuk ice breaking A I U E O. Coba Karina berdiri ke depan. Yuk kita mulai. Buka mulutnya. Kembali ke laptop. Yang ketiga, warna kulit atau rambut kita. Biasanya kita ini sering mengolok dengan keunikan teman. Misalnya temannya rambut keriting, kulitnya hitam. Itu dipanggil si kiting, si jeliteng. Ada. Teman kita kecil dipanggil kancil. Teman kita besar dipanggil bagong. Ya enggak? Ada enggak seperti itu? Enggak ada. Namanya misalnya Tono, karena dia kecil maka julukannya kancil. Kancil. Kancil itu kan dia tidak kecil tapi dia lincah. Ya, jadi itu. Jadi kita ini mempunyai kebiasaan memanggil orang itu dengan warna kulit atau rambutnya, keriting, keribuk, jeliteng. Ya. Yang keempat, coba Elisa, apa Elisa yang keempat? Kebiasaan atau gaya belajar kita. Kebiasaan atau gaya belajar kita. Jadi kebiasaan Elisa apa? Kebiasaan belajar Elisa seperti apa? Kalau Elisa belajar harus apa? Misalnya Elisa belajar, keunikan Elisa itu saya nggak bisa belajar kalau tanpa mendengarkan musik dulu. Ada nggak yang seperti itu? Ya Elisa jadi belajarnya menggunakan jadi mendengarkan musik terlebih dahulu sambil mendengarkan musik sambil belajar jadi bisa konsentrasi. Kalau Dara kebiasaan atau gaya belajar seperti apa Dara? Dara sebelum belajar itu ada ritual-ritual apa dulu yang harus dilakukan? Misalnya harus menyediakan cemilan-cemilan. Ya, menyediakan cemilan dulu sambil belajar Bu. Itu cara belajar, keunikan, kebiasaan, gaya belajarnya. Ya, jadi kebiasaan kalau Agan, cara belajarnya seperti apa Gan? Malah yang duduk. Oke, apa
dulu Bu, baru belajar. Iya kan? Iya. Kan? Agan ini kecil ya. Nah inilah contoh kayak itu tadi. Agan, si kancil. Karena dia kecil tapi lincah. Kayak agan, kayak beril. Ini kan kecil seperti kancil tapi lincah, dia loncat-loncat kayak lecabi. Kamu tahu lecabi? Loncat-loncat. Yang kelima, bakat atau kemampuan yang kita miliki. Jadi bakat itu apa bakat? Apa bakat? Hah? Apa Dara? Dara tunjuk tangan kalau mau jawab, jangan malu-malu. Apa itu bakat Dara? Apa? Kemampuan yang ada di diri kita sejak lahir. Itu bakat. Bakat terpendam. Itu tadi kayak menyanyi, menulis, bakatnya suka menulis, bakatnya suka menari, bakatnya pinter masak. Pinter masak, dia bisa membuka toko kue. Itu kan bakat yang bisa menghasilkan uang. Bakat bisa masak, buat makanan dijual. Bakat membuat kue dijual. Ya, itu bakat. Sekarang bakat. Sekarang kita lanjut lagi. Nih, contoh keunikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kata ibu tadi, contoh keunikan dalam kehidupan sehari-hari. Teddy bisa membaca, Teddy. Coba Teddy maju ke depan membacakan ini orang. Yang sebelah situ keunikan. Ya. Coba Teddy baca. Yang pertama, Simpa. Nah, keunikan Sinta itu orangnya pendiam, tapi sangat pandai menggambar. Tapi dia diam aja, nggak mau kurang gaul. Ini kayak, aku kok nggak gaul sih, nggak mau keluar sih, kenapa? Tapi dia pintar menggambar, gambarannya hebat. Yang setiap ada perlombaan gambar, perlombaan kaligrafi, pasti si Sinta ini yang maju. Ada kan seperti itu ya, orangnya dia diem, tapi dia pintar menggambar. Itu bakat dia. Nah, tuh orangnya sama kayak si Tiara pendiam, tapi dia mempunyai bakat, dia pintar memasak. Ya, yang kedua, Ani. Coba enggak, baca enggak? Ani.
identik pendiam. Karena orang yang suka membaca itu pasti dia diem. Sukanya yang tempat yang hening, tempat yang sepi, ya, kesunyian malam. Pokoknya yang sepi-sepi, karena dia membaca buku itu butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi biar dia bisa masuk ke dalam alur ceritanya tadi. Kalau kita sudah bisa masuk ke dalam alur ceritanya itu, kita asik sendiri. Oh, seperti kalau misalnya ya seorang menceritakan pendekar, oh sepertinya saya menjadi tokoh utamanya. Kemudian budi, ini Pak, jago bermain bola Dan senang membantu teman. coba Elisa ulangi lagi Elisa. Jago bermain bola dan senang membantu teman. Budi ini jago bermain bola dan senang membantu orang. Senang membantu orang itu seperti apa? Dia care ya, dia peduli. Dia peduli misalnya ada temannya kesusahan, nggak punya pena. Dia yang paling sibuk, si paling peduli. Oh, kamu nggak punya pena sini? Aku punya pena 2 ini, aku pinjamkan untukmu 1. Itu orang yang paling peduli. Yang membantu teman, misalnya temannya nggak bawa sangu, nggak bawa uang. Kamu nggak bawa, kenapa kamu nggak jajan? Aku nggak sangu. Oh ya, sini pakai uangku dulu. Itu namanya peduli, saling membantu teman. Ya, itu peduli kita ya. Jadi harus sejak dini kita menumbuhkan sifat kepedulian. Ya, jadi jangan cuek. Kita itu harus peduli dengan sesama lingkungan kita. Ya, sesama lingkungan kita harus peduli. Jadi jangan cuek, temannya nggak punya apa dipinjemi, temannya nggak sangu ya dikasih, walaupun hanya 1.000. Jadi kita punya rasa empati dan peduli. 1.000 ini aku kasih, ini aku belikan es untuk kamu. Oh, teman yang nggak sangu tadi ini merasa senang. Oh ya Allah, aku punya teman baik sekali, aku dikasih. Begitupun sebaliknya, nanti suatu hari ya punya kesusahan, teman ini tadi, oh iya kamu dulu sudah memberi saya es, ini saya ada uang lebih, saya berikan kamu es gantian. Jadi kita itu diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun, karena apa? Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, kalau kita menanamkan kebaikan, pasti akan tumbuh kebaikan. Ya, jangan merasa nggak usah berbuat baik, nggak usah. Kita harus menumbuhkan sikap peduli. Ya, terhadap siapapun kita harus peduli. Yang terakhir yaitu ada si Raka. Coba Mariska, Raka, baca Raka. Humoris dan selalu membuat teman tertawa. Humoris dan selalu membuat teman tertawa. Seperti siapa ini? Seperti sifatnya Billy ya. Billy ini ya, Billy, teman kita Billy ini dia sangat humoris ya Billy ya. Billy ini sangat humoris sekali karena dia anaknya ceria, anaknya selalu happy, membuat kita lucu lah. Karena keunikan dia bisa membuat temannya tertawa. Ya Bill, kamu mau cita-cita jadi pelawak Bill? Oh ya, kata Bill, iya. Saya mau jadi cita-cita pelawak. Ya iyalah, pelawak itu kan stand up comedy. Sekarang ini banyak sekali yang bisa menghasilkan uang. Kita melucu, menghibur orang itu mendapatkan bayaran dibayar. Ya. Sampai di sini ini keunikan kita, keunikan yang ada dalam kehidupan
Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan membuat kelompok. Membuat kelompok, kalian mengomentari keunikan teman-teman kalian ini. Ya, setelah itu kamu jadi dibuat per kelompok, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kalian berkelompok mengumpulkan keunikan apa saja yang kalian miliki. Keunikan Beril, keunikan Aisyah, keunikan Elisa, keunikan Akbar. Itu kalian tulis, kalian rembukan. Setelah itu, setelah sudah mendapatkan kumpulan keunikan, kalian presentasikan salah satu, maju ke depan untuk mempresentasikan keunikan tersebut. Silakan dibuat mulai dari sekarang.
Saya sendiri. Sudah rombongannya si Anggun, Alisa.
Jadi siapa yang menang? Siapa yang pertama maju? Oh, Dara. Yang kedua? Kelompok 4. Yang ketiga? Kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Silakan Dara maju ke depan mempresentasikan satu saja. Ya, satu saja. Satu. Oh, atau kita mau ini ya ke per kelompok ya, jadi per kelompok maju ke depan. Jadi kita tahu yang namanya Angga, yang namanya Mariska, yang namanya David itu yang mana? Silakan maju agak sini, agak sini, jangan ke belakang sini. Ya. Sini. Nah, bro. Ya, silakan dimulai. Mana yang namanya David? Coba tunjukkan. Oh, ini yang namanya David ya. David. Oh, nanti dulu. Ini yang namanya Angga. Yang mana namanya Angga? Oh ya, namanya Angga. Silakan lanjutkan. Suka? Oh, suka berbagi jajan. Ya, baik sekali sifat Angga ya. Yang selanjutnya, Mariska. Mana yang namanya Mariska? Oh, yang namanya Mariska. Oh iya. Dara, dia sendiri ya ketua kelompok. Nah, Dara, jadi kesimpulannya dari kelompok ini, kalau si David suka membuat layang-layang. Kemudian kalau si Angga sifatnya baik hati, dia suka berbagi makanan ya. Jadi kalau dia punya makanan dibagi-bagikan ke teman-temannya, berarti sifat David dermawan ya. Sangat dermawan karena dia suka membagi-bagikan makanan. Yang kemudian sifat Mariska. Mariska suka bernyanyi. Suka bernyanyi, berarti Mariska jiwa seni ya. Dia suka menyanyi. Semoga
dan hasilnya bisa dijual. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Billy. Billy suka mancing. Hasil tangkapannya selain untuk dimakan, untuk lauk di rumah, dia bisa menghasilkan uang. Wah, Billy luar biasa hebat. Kemudian Marif suka membantu orang tua. Marif anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua karena dia sudah membantu orang tua dari sejak dini. Kalau si Elsa suka membantu teman sama kayak Angga tadi, membagi-bagikan makanan, menolong sesama teman yang kesusahan. Teman berangkat sekolah jalan kaki diboncenglah sama Elsa. Akbar, keunikan Akbar suka membuat layang-layang karena kan musim kemarau ya. Musim kemarau membuat layang-layang. Kemudian layang-layangnya dijual. Kan? Ya, layang-layang yang besar, layang-layang yang memakai bambu, dibuat dengan warna-warni, itu bisa dijual. Ya, silakan ditutup. Bagus sekali dari kelompok 4 ini. Silakan tutup. Itulah presentasi keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Ya, oh ini Teddy suka menggambar. Oh jadi arsitek. Ya terus lanjutkan. Pakai tangan kanan. Devi suka dance. Ya, yang suka Karina sendiri. Suka bernyanyi. Ya, Teddy suka menggambar. Teddy ini sepertinya anaknya jahil ya, jahil tapi dia suka menggambar. Kemudian si Rahma ini suka bermain bulu tangkis, dia berarti suka olahraga, berolahraga. Ya, mau jadi atlet bulu tangkis. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompoknya si Anggun. Aisyah suka memasak. Ya. Oh, ya berarti sama kayak si Billy kan. Daryl suka menjual layang-layang, kalau Billy suka memancing dan menjualnya. Berarti bagus juga keunikan dari kelompok 3 ini. Beri tepuk tangan kelompok 3. Keunikan
keunikan masing-masing yang ada pada diri kita. Jadi Ibu anggap semua yang kalian berdua tadi benar, karena itu adalah keunikan atau hal yang dimiliki pada diri kalian masing-masing. Nah, sekarang kembali lagi, mengapa keunikan itu penting? Coba perhatikan ke depan. Keunikan itu penting. Yang pertama, yaitu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ya, jadi menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kesimpulan dari materi aku yang unik ini adalah ini, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua yaitu kita baca sama-sama. Yang kedua, membantu kita menemukan apa yang kita sukai dan bisa. Jadi untuk membantu kita menemukan apa yang kita sukai dan apa yang kita bisa kerjakan, itu keunikan ya. Dan yang ketiga, apa? Membuat hidup menjadi lebih bermanfaat dan menarik. Jadi membuat hidup kita itu menjadi lebih berwarna dan menarik dengan keunikan yang kita miliki. Jadi keunikan, setiap manusia itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi membuat dunia ini lebih berwarna. Ada yang jadi warna-warni ya. Coba kalau dunia ini orangnya sama, semua kan nggak berwarna, lurus saja. Jadi perjalanan hidup itu ada kalau ada batu-batu kerikil-kerikil sedikit, itu namanya lebih indah. Yang terakhir, mendorong kita untuk saling menghargai perbedaan. Jadi yang terakhir itu mendorong kita untuk saling menghargai perbedaan. Jadi setiap orang itu kan beda-beda. Kita adanya unik itu kita lebih menghargai. Menghargai itu apa ya? Jangan mengejek. Kamu seperti ini, aku loh bagus. Nah, tidak bisa karena dia unik dengan sifat dia sendiri. Jadi keunikan itu dimiliki oleh setiap anak dan setiap orang masing-masing. Ya. Baiklah, kita untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini materi kita hari ini. Materi selanjutnya yaitu tentang teks eksplanasi ya. Jadi untuk materi besok kita akan lanjutkan teks eksplanasi. Untuk hari ini tentang aku yang unik kita cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.